melanjutkan cerita dari episode sebelumnya ya. Semoga kalian suka. Xiaoyan tidak pernah menyangka jika si nomor 4 dari alam dewa kekacauan benar-benar terlalu gila dan menakutkan. Meskipun kamu lebih kuat dariku, jangan berpikir kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan. Selain itu, setelah seseorang menjadi dewa, bukankah seseorang akan mampu mengendalikan 7 emosi dan 6 keinginan? Tapi mengapa kamu bisa begitu gila seperti ini? Ucap Xiaoyan merasa bingung. Jalan taumu berbeda denganku. Yang aku pahami adalah tahu 6 keinginan. Memakan keinginan untuk terobosan diri sendiri dan merasakan kenikmatan. Identitasmu tidak biasa. Itu membuatku semakin penasaran. Jadi aku akan memilihmu sebagai jalan kultivasi gandaku. Ucap Yuyan, matanya bersinar. Tampaknya tidak ada alasan lagi. Dia seperti binatang buas saat melihat Xiaoyan. Dan Xiaoyan seperti seekor domba yang siap dipanggang. Yuyan berharap dia bisa memakan Xiaoyan dalam satu gigitan. Lelucon, jalan tahu yang keterlaluan. Tidak heran Zisun pernah melarikan diri darinya. Ternyata seperti yang dia katakan, dia benar-benar wanita jalan gila. Ucap Xiaoyan mengutuk marah dalam hatinya. Yuyan, tidak peduli jalan tahu apa budidayamu. Aku tidak ingin kamu melakukannya padaku. Dan kamu tidak bisa memaksaku. Kalau tidak, aku tidak keberatan bertarung denganmu. Ucap Xiaoyan dengan nada keras. Saat ini Xiaoyan sudah merasakan peningkatan kekuatannya. Keberuntungan dari roh dunia mulai berlaku. Kekuatan paksaan yang dilakukan Yuyan tidak bisa lagi menekan Xiaoyan. Selama pengejaran tadi, Xiaoyan sudah mengenakan baju besi Dewa Iblis. Namun Yuyan masih telanjang. Sepertinya dia sama sekali tidak peduli dengan tubuhnya. Hei, bukankah tubuhku cukup sempurna? Aku memilih klon ini hanya setelah memilihnya dari ribuan orang. Tubuhnya menawan dari luar dan dalam. Hari ini mari kita lihat apakah kamu dapat memenuhi tahu keinginanku. Jika kamu bisa bertahan, ini adalah sebuah berkah kita bersama. Tapi jika kamu tidak bisa bertahan, maka itu merupakan berkah bagiku saja. Ayo, klonku apa klonmu yang lebih mampu? Ucap Yuyan. Tanpa menunggu Xiaoyan mengerahkan kekuatannya, mata Xiaoyan sudah tersihir menjadi merah jambu. Detik berikutnya sosok Xiaoyan dan Yuyan menghilang dari tempat. Rupanya Xiaoyan dibawa ke dalam domain dewa abadi milik Yuyan. Hal ini bukan kabar baik bagi Xiaoyan. Itu karena sekarang dia tidak memiliki domain dewa abadi untuk melawannya. Namun masalah ini juga merupakan peluang bagi Xiaoyan. Dengan bantuan kekuatan keberuntungan yang diberikan oleh roh dunia, mungkin dia dapat membentuk kembali domain dewa abadinya. Pada saat ini setelah memasuki alam domain dewa abadi, apa yang dilihat Xiaoyan di depan matanya adalah medan rawa bulu berwarna merah muda. Sosok Xiaoyan berdiri dengan angin sepoi-sepoi. Dia merasa hatinya bergetar. Itu karena api jahat melonjak dengan ganas. Ketika melihat di sisi kanannya, ada sosok cantik di alang-alang merah muda. Wanita itu berdiri dengan punggung menghadap Xiaoyan. Dia mengenakan kain kasa semi tipis. Pada saat ini kepalanya menoleh sedikit ke samping, mengungkapkan setengah wajahnya yang halus dan berkilau. Terlebih lagi, bibirnya yang tipis dan merah itu perlahan-lahan terangkat, membuat seseorang tak tertahankan. Godaan semacam ini semakin membuat Xiaoyan sulit mengendalikannya. Tubuhnya tiba-tiba bergegas dengan sendirinya dan menuju sosok cantik itu. Namun sebelum Xiaoyan benar-benar tiba, dia dengan tegas menggigit ujung lidahnya lalu menelan esensi darahnya. Baru kemudian Xiaoyan mendapatkan kesadarannya kembali. Kalinya tiba-tiba berhenti bergerak. Namun pada saat ini sosok cantik itu perlahan mengangkat lengannya yang putih. Kemudian mengayunkan 3.000 bunga dan memamerkan pesonanya yang indah. Jangan ragu, datanglah kemari. Kita akan memulainya sekarang. Bukankah kamu ingin menjadi lebih kuat? Selain bisa meningkatkan kekuatanmu, kamu juga akan mendapatkan kenikmatan. Ayo, apalagi yang kamu tunggu? Kultivasi gandaku akan menguntungkanmu. Ucap sosok cantik itu. Kain kasa tipis yang menutupi tubuhnya tiba-tiba ditarik. Kemudian dia membuat gerakan menawan dan berkata, awan memikirkan pakaian, dan bunga memikirkan penampilan. Revlon bertiup, tertiup angin musim semi. Ucap wanita itu. Suara seperti lonceng terdengar di telinga Xiaoyan. Xiaoyan yang baru saja mendapatkan kesadarannya mulai tersihir lagi. Lengan sosok cantik itu terangkat.
Xiaoyan maju tanpa terkendali dan dia jatuh ke dalam pelukan wanita itu. Kedua lengannya memeluk leher Xiaoyan. Aromanya memenuhi hidungnya. Mata Xiaoyan kabur. Tampaknya dia benar-benar tidak bisa berpikir jernih. Daging lembut seperti awan menempel di tubuh Xiaoyan. Kamu menyingkir, ucap Xiaoyan masih menolak paksa. Dia segera membubarkan pikiran-pikiran kotor yang merasuki otaknya. Xiaoyan segera mundur dan kemudian mengambil tindakan tegas terhadap hal tersebut. Dalam sekejap, sebuah telapak tangan besar terbentuk dan jatuh dengan satu tembakan. Tapi saat tangan raksasa itu akan jatuh, sosok cantik itu tiba-tiba mengangkat kepalanya, mengungkapkan wajahnya sepenuhnya. Dan wajah ini langsung membuat hati Xiaoyan bergetar. Meskipun Xiaoyan tidak bisa melihatnya secara jelas, namun dia tidak akan salah mengenalinya. Wajah ini sesuatu yang paling dia pedulikan. Chen Xianyuan. Tubuh Xiaoyan sekali lagi bergetar. Sosok cantik di depannya merupakan sosok yang tak pernah terlupakan. Namun wajah yang terangkat itu ada sesuatu yang membingungkan mata Xiaoyan. Dia bahkan tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Yuan apakah ini benar-benar kamu? Ucap Xiaoyan, dia tanpa sadar berkata dengan suara rendah. Xiaoyan menarik serangannya lalu dengan cepat mendekat. Dia sangat ingin melihat wajah ini dengan jelas. Tapi bahkan setelah dia mendekat, dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Kita sudah lama tidak bertemu kan? Wanita itu berkata dengan suara pelan. Bahkan suaranya pun sama dengan Chen Xianyuan. Xiaoyan langsung terpesona dengan ini. Dia sangat merindukan Chen Xianyuan. Keberadaan Chen Xianyuan sangat berarti bagi Xiaoyan. Dia juga orang yang paling merasa berhutang budi padanya. Meskipun sudah 100 tahun berlalu, kenangannya bersama Chen Xianyuan telah menembus jauh ke dalam jiwanya. Dan semakin banyak waktu berlalu, semakin Xiaoyan merindukannya. Oleh karena itu dia berharap bisa sekali lagi melihat wajahnya. Kehilangan Chen Xianyuan membuatnya sangat terpukul. Itu karena demi membantunya, dia rela mengorbankan dirinya sendiri. Perasaan bersalah tidak bisa dia hilangkan. Yuan kenapa aku tidak bisa melihat wajahmu dengan jelas? Kumam Xiaoyan. Dia memegangi pipi sosok itu dengan tangannya dan memperhatikan dengan sangat cermat. Tetapi tidak peduli bagaimana Xiaoyan melihatnya. Matanya terasa kabur dan dia tidak bisa melihatnya secara jelas. Sosok cantik itu bersandar pada dada Xiaoyan. Keduanya jatuh di alang-alang merah muda hingga bibir merah itu mencium Xiaoyan. Namun pada saat ini dalam pikiran Xiaoyan, sebuah suara yang familiar tiba-tiba terdengar. Xiaoyan, kamu bilang kamu akan selalu mengingatku. Apakah kamu lupa? Suara ini terdengar seperti guntur yang membangunkan Xiaoyan. Matanya yang kabur terlihat jelas. Tubuhnya mundur dan dia segera menendang wanita itu ke depan. Brengsek! Nomor 4, beraninya kau menipuku. Mulai sekarang kamu dan aku akan menjadi musuh. Ucap Xiaoyan, matanya melonjak karena marah. Thank you guys, sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.